Om. 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 Bhurbuah swaha tatsaviturvarenyam Bhargo devasya dhimahi Dhiyo yona prachodayat. Om Shanti 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 Om. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat bertemu kembali dengan kami dalam Mimbar Agama Hindu pada perdana di tahun 2023. Pemirsa, tepat pada hari Rabu 11 Januari di tahun 2023 ini, tema yang akan kami bawakan adalah moderasi beragama menurut konsep Hindu. Untuk menyampaikan tema tersebut telah hadir di studio bersama kami salah seorang narasumber yang tidak asing bagi kita. Beliau adalah Bapak Haryono SAG. Selamat sore Pak Haryono. Swastiastu. Swastiastu. Ini selamat tahun baru sekaligus Pak Haryono. Selamat tahun baru. Dan pemirsa, pada sore hari ini di studio juga telah hadir bersama kami adik-adik Bhajan dari Sri Kaliaman Kuil yang nantinya mereka akan menyanyikan lagu-lagu suci keagamaan. Halo, selamat sore, Swastiastu. Swastiastu. Pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0811 6100 386. Dan perlu kami sampaikan, acara ini terselenggara berkat kerjasama TVRI Sumut dan PHDI Kota Medan. Baiklah pemirsa, seputar tentang tema. Indonesia adalah negara yang heterogen. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya suku, agama, ras, dan budaya. Negara yang heterogen akan memiliki banyak manfaat bila mampu dikelola dengan baik. Namun sebaliknya, negara yang heterogen bila dikelola dengan tidak baik, maka akan memiliki banyak permasalahan dan banyak konflik. Konflik yang dilatar belakangi oleh agama akan lebih rumit dibandingkan dengan konflik ekonomi dan konflik politik. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mampu menerapkan moderasi beragama. Dan sebagai warga negara Indonesia, kita harus mampu mencari persamaan di antara perbedaan yang ada di sekitar kita. Lantas, apa yang dimaksud dengan moderasi beragama? Dan bagaimanakah moderasi beragama menurut konsep Hindu? Adakah ajaran-ajaran di dalam agama Hindu yang disesuaikan dengan moderasi beragama? Untuk mengetahui jawabannya pemirsa, kita langsung kepada narasumber kita, Bapak Haryono SAG. Pak Haryono, tema kita ya pada siang ini begitu luar biasa sebenarnya. Iya. Berbicara tentang moderasi beragama menurut konsep Hindu. Tetapi sebelum kami ke Hindu ini Pak Haryono, kami mungkin adik-adik yang ada di studio, pemirsa yang ada di rumah juga ingin mengetahui sebenarnya kan banyak ini sekarang sedikit-sedikit kegiatan moderasi, sedikit-sedikit kegiatan keagamaan moderasi. Sebenarnya moderasi itu apa, Pak Haryono? Silahkan. Terima kasih. Ya, sebelumnya Om Swastiastu. Om Awignamastu. Nama Sidam. Om Anubadrah Kertau Yanto Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Baik Ibu Citra. Sebenarnya kata moderasi ini sudah booming ya, sudah booming, tidak asing lagi bagi kita kurang paham ya apa itu moderasi. Silakan. Bisa jadi sebenarnya moderasi itu sudah luar biasa loh, kata-kata ini didengung-dengungkan di mana-mana.
Boleh juga dibilang bahwa moderasi itu ada yang mengatakan bahwa moderasi itu ngambil jalan tengah. Karena Mengambil melihat jalan tengah. melihat dari arti kata itu. Oke. Kata moderasi atau moderat itu adalah seimbang atau setengah. Maka dalam menjalankan kehidupan sehari-hari pelaksanaan itu kita juga harus mengambil jalan yang tengah, ya. Atau kalau dalam negara Indonesia itu biasa kita mengikuti termasuk negara non blok, tidak ikut sana, tidak ikut sini, kan begitu, ngambil jalan tengah itu negara kita. Juga dikatakan bahwa moderasi itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tidak melakukan kekerasan atau tidak melakukan keekstriman. Ekstrim dia menolak dengan ekstrim itu. Jadi dia mengambil jalan tengah, tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan keekstriman terhadap siapa saja. Apalagi Bu Citra tadi sudah mengatakan bahwa di negara kita adalah multi kultur, multi agama dan sebagainya. Banyak di situ bisa terjadi konflik. Maka dengan demikian moderasi ini perlu dikembangkan. Dan moderasi itu tadi sudah aku katakan bahwa mari kita sama-sama ambil tengah dan jangan saling mempersalahkan terhadap siapa saja. Itulah moderasi. Itu moderasi secara umum ya Pak Ya. Har. Nah kalau kita sudah berbicara tentang umum, ini kita harus narik lagi, lebih khusus kira-kira. Nah bagaimana moderasi ini menurut konsep Hindu? Silakan Pak Haryan. Oke, sebenarnya moderasi menurut Hindu itu sudah juga tidak asing lagi karena ajaran Hindu itu banyak sekali yang mengajarkan kita supaya kita itu moderat, supaya kita itu tanggap terhadap situasi, tanggap terhadap lingkungan, tanggap dengan segala-galanya. Bagaimana kita itu menjalankan kehidupan sehari-hari, menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Salah satu contoh bahwa kita itu adalah moderasi beragama. Coba kita lihat ajaran kita satu saja, saya ambil satu aja dulu ya. Nanti kalau ada tambah ya silakan. Salah satu contoh bahwa ajaran moderasi di dalam Hindu itu adalah Trikaya Parisuddha. Mungkin bagi umat Hindu, bagi pemirsa sudah tidak asing lagi kata-kata Trikaya Parisuddha adalah 3 perilaku atau 3 perbuatan yang harus disucikan, yang harus diperbaiki, yang harus dilakukan dengan benar. Itu Trikaya Parisuddha, ya. Kalau tadi sudah saya menyebutkan tri berarti kan ada 3. Satu, bagaimana mengkonsep bahwa orang Hindu itu, ajaran di Hindu itu adalah pertama manajika, berpikirlah yang baik. Untuk berpikir saja harus baik. Iya, berpikirlah yang baik. Itulah konsep yang pertama ya. Satu, bagian yang pertama, berpikirlah yang baik. Jangan suujon terhadap orang lain. Misalnya, jangan terlalu berpikiran yang orang lain tuh atau berperasaan negatif bahwa orang lain itu salah dan sebagainya. Jangan berpikiran demikian. Itu Hindu sudah mencanangkan demikian. Hindu sudah mencanangkan bahwa kita tidak boleh berpikir yang jelek terhadap semua makhluk. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, konsepnya yang kedua, bagian Trikaya Parisuddha yang kedua adalah wajika. Wajika itu adalah konsep bagaimana umat Hindu itu mengemas perkataan itu supaya tidak menyinggung. Boleh dikatakan ini sumbernya konflik ini Pak. Iya, ini memang merupakan itulah yang kalau orang hanya kadang-kadang salah berbicara, itu akan berbahaya. Benar. Saya nggak menyinggung yang mana-mana, hanya salah berbicara, Benar. itu kita akan menjadi konflik yang luar biasa. Tetapi Hindu sudah mengemas dari itu. Makanya Hindu ada wajika. Konseplah perkataan itu dengan baik supaya tidak sekitar kita itu tidak terjadi kesinggungan hanya gara-gara perkataan. Iya benar. Nah, itu kan sudah luar biasa konsep yang demikian itu. Kemudian yang ketiga itu adalah dari Kayika Parisuddha atau perbuatan. Setelah kita tadi berpikir yang baik, karena pikiran itu merupakan daya gerak, daya yang menggerakkan, inti dari segalanya. Setelah itu kita harus berkata yang baik. Setelah berkata yang baik, maka harus kita lakukan yang baik. Jangan hanya berkata saja yang baik, tetapi perilaku juga tidak baik. Itu juga kurang bagus. Ya. Jadi apa yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan harus sinkron ya. Dan Trikaya Parisuddha itu pengembangan ini tidak hanya dilakukan oleh umat Hindu. Artinya misalkan
saya hanya boleh berkata yang baik saja sama Bu Citra, tetapi dengan yang lain, alah terserah itu. Enggak begitu. Konsepnya harus berkata yang baik, berpikir yang baik kepada siapa saja, dan berperilaku yang baik kepada siapa saja. Itu salah satu contoh dari moderasi beragama menurut konsepnya Hindu. Itu Bu Citra. Ya, ini luar biasa Pak Har. Sebenarnya masih banyak ini pertanyaan yang ingin kami tujukan kepada Pak Haryono. Tetapi sebelum kita berpanjang-panjang ini Pak Har, kita mau mendengarkan sebuah lagu dulu. Pemirsa, marilah bersama-sama kita menyaksikan sebuah bhajan dengan judul JJ Gananayaka yang akan dibawakan oleh muda-mudi Sri Kaliaman Kuil. Selamat menyaksikan. Pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 081161000386. Kami ulangi sekali lagi, 081161000386. Ini menunggu telepon masuk, Pak Har. Tadi kan kami sudah bertanya kepada Pak Har ya tentang apa itu moderasi, lantas bagaimana moderasi beragama menurut konsep Hindu ya. Ternyata di Hindu moderasi itu memiliki keterkaitan
dengan Trikaya Parisuda. Nah, ini masih tri lagi Pak Har. Tadi kan sudah Trikaya Parisuda. Kami sekarang ingin bertanya yang tri berikutnya. Di Hindu kita mengenal dengan Trihita Karana. 3 penyebab kebahagiaan. Nah, apakah ajaran Trihita Karana ini juga memiliki keterkaitan dengan moderasi beragama? Silakan. Baik, terima kasih Bu Citra, pemirsa yang budiman. Memang dari ajaran yang tadi aku sampaikan masalah Trikaya Parisuda, ada 3 perilaku yang harus disucikan untuk menjaga keseimbangan kita. Juga ada juga yang disebut dengan ajaran Trihita Karana. Iya. Apa sih sebenarnya Trihita Karana? Itu adalah Trihita Karana itu merupakan konsep kehidupan kita sehari-hari juga sebenarnya. Yang dimaksud dengan Trihita Karana adalah tri itu jelas 3. Hita itu adalah kebahagiaan, karana adalah penyebab. Jadi ada 3 penyebab kebahagiaan apabila manusia itu mau menjalankan 3 penyebab kebahagiaan. Ini juga berkaitan dengan moderasi. Ini juga berkaitan dengan kehidupan kita bermasyarakat, kehidupan kita bernegara. Ya, bagian-bagiannya Trihita Karana yang jelas 1 yang disebut dengan pahrahyangan. 1 itu disebut dengan pahrahyangan. Bagaimana manusia itu mau senang, manusia itu mau hidup di dunia itu mau nyaman, maka hubungan dengan pahrahyangan, hubungan manusia dengan Tuhan itu juga harus terjalin dengan baik. Artinya semua agama ini ya Pak Har harus mampu melakukan hubungan yang baik dengan Sang Pencipta. Ya, semua agama mengajarkan bahwa hubungan manusia dengan Tuhan itu sangat-sangat diperlukan, sangat-sangat diperlukan. Kenapa? Karena manusia itu juga yang menciptakan adalah Tuhan. Saya selalu berpikir begini Pak Har, pada saat kita menjalankan perintah agama, kita menjadi manusia yang takut untuk melakukan kesalahan. Nah, itu salah satu ajaran agama memang demikian, supaya manusia itu memiliki batasan-batasan. Tidak, ya memang sih manusia itu boleh melakukan karena hak asasi manusia, tetapi di atas hak asasi manusia itu ada batasan-batasan yang tertentu yang harus kita laksanakan bersama. Ada ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar menurut konsepnya agama. Itu hubungan manusia dengan agama, manusia dengan Tuhan. Ya, itu adalah disebut dengan pahrahyangan. Kemudian yang kedua, ini yang sangat kental dalam kehidupan sehari-hari kita, kental dengan kehidupan moderasi, itu adalah hubungan manusia satu dengan manusia yang lain. Nah, ini yang terkadang justru kembali seperti yang tadi konflik. Iya, itu yang menyebabkan, sebenarnya kayaknya semuanya penyebab konflik itu sebenarnya hanya manusia itu sih. Yang menyebabkan konflik itu manusia itu sendiri. Ya. Kalau hubungan manusia dengan manusia yang disebut dengan pawongan, ini dalam konsepnya Trihita Karana disebut pawongan. Hubungan manusia dengan manusia itu harus baik. Ya. Tidak terjadi kesenjangan, tidak terjadi konflik, tidak terjadi dan sebagainya. Maka ini perlu keharmonisasian antara manusia satu dengan manusia yang lain. Agama Hindu tidak mengajarkan keharmonisan antara Hindu dengan Hindu saja, tidak. Tetapi meluas semua makhluk, kepada semua makhluk. Dalam ajaran pawongan ini, dia mengatakan bahwa manusia yang satu dengan manusia yang lain harus terjalin dengan baik. Ini supaya tidak menimbulkan konflik, supaya tidak menimbulkan masalah. Benar. Kemudian yang ketiga, yang ketiga ini yaitu adalah palemahan. Yang dimaksud dengan palemahan ini bagaimana mengkonsep manusia hidup ini hubungannya dengan alam sekitar. Ya, manusia itu tidak mampu hidup sendiri atau tidak mampu hidup tidak memerlukan makhluk yang lain. Salah satu contoh begini, kita bernapas itu pasti memerlukan oksigen. Benar. Oksigen itu diperoleh dari mana sih sebenarnya? Oksigen kan diperoleh dari tumbuh-tumbuhan. Ketika mengadakan fotosintesis, hasil dari fotosintesis itulah yang dikeluarkan oksigen oleh tumbuh-tumbuhan, oksigen dihirup oleh manusia, manusia mengeluarkan CO2 yang diperlukan oleh tumbuhan. Maka ini saling memiliki keterkaitan. Dan kalau konsep Trihita Karana, kayak mana kaitannya dengan moderasi? Kita saling menghargai kepada orang lain karena yang kedua tadi.
hubungan pawongan itu tadi. Manusia dengan manusia itu harus terjalin hubungan yang baik, jangan saling menyalahkan, apalagi jujur aja sekarang itu sedikit-sedikit menimbulkan masalah, sedikit-sedikit menimbulkan masalah. Mari kita jaga kekondusifan ini, semoga kita kedepannya hidup di dunia juga nyaman, hidup di nantinya mungkin ya di akhirat sana juga nyaman. Benar. Itulah konsepnya Trihita Karana, juga merupakan salah satu bahwa kita itu harus hidup berdampingan, hidup rukun, hidup keseimbangan terhadap semua makhluk. Oke, Gitu. terima kasih Pak Haryono. Tadi kan sudah tri-tri ini Pak Har. Nah, yang ingin kami ketanyakan pada kesempatan ini, kita sudah berbicara dari tadi tentang moderasi. Kenapa harus dilakukan? Begini, moderasi kalau disandingkan dengan moderasi dan agama maka akan menimbulkan kata itu moderasi beragama. Kenapa moderasi beragama di Indonesia itu harus dilakukan? Karena kan begini, di Indonesia itu tadi Bu Citra di depan juga sudah menyampaikan bahwa di Indonesia itu adalah pemeluk agamanya itu bermacam-macam. Maka Indonesia bisa dikatakan multi religius. Iya. Bermacam-macam agama yang ada di Indonesia, belum lagi ditambah kepercayaan. Iya. Maka itu perlu diadakan moderasi, perlu diadakan keseimbangan. Tetapi kita juga harus menghargai perbedaan satu dengan yang lain. Nah, ini mencari persamaan di antara perbedaan ini kan sebenarnya sulit, Pak Har. Begini, memang ya mencari persamaan di atas perbedaan. Sebenarnya kita harus mensyukuri kita terlahir di Indonesia. Jujur aku sampaikan, karena saya juga bersyukur karena saya dilahirkan di Indonesia. Iya. Di Indonesia adalah kita bangga sebagai warga negara Indonesia. Bangga sebagai warga negara Indonesia karena di Indonesia lah memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat luar biasa. Benar. Tetapi perbedaan itu jangan ditentangkan, jangan dipertentangkan. Karena masalah sepele jangan ditentangkan, jangan dipertentangkan perbedaan. Jangan perbedaan harus disamakan, tidak juga. Tetapi kita nikmati perbedaan itu, kita hargai perbedaan itu, biar mengalir begitu saja, maka akan rasanya nikmat. Ya, akan rasa. Salah satu contoh kalau kita bisa menghargai perbedaan akan kenikmatan. Di suatu ketika di Medan ini kan datarannya agak lempeng, agak datar. Kalau kita mau mencari perbedaan yang kita nikmati, maka kita pergilah ke Brastagi, maka udaranya akan berbeda dengan Medan, nuansa alamnya juga akan berbeda dengan Medan. Itulah salah satu bahwa perbedaan itu kalau kita nikmati, itu contoh ilustrasi yang sederhana ya. Kalau kita nikmati bersama, kita nikmati dengan nyaman, maka perbedaan itu sangat-sangat indah, sangat-sangat luar biasa. Benar. Dan perbedaan itu tidak perlu disama-samakan, tidak usah. Kalau memang ada kesamaan ya silakan saja. Kalau ada perbedaan ya silakan saja. Tapi mari kita saling berdampingan. Jangan gara-gara perbedaan kita menimbulkan masalah. Benar. Itu, Citra. Nah, terima kasih Pak Har. Tadi sudah langsung dijawab ya, mencari persamaan dari perbedaan itu memang sedikit lebih sulit. Nah, berbicara tentang moderasi, berbicara tentang mengambil garis tengah ini ya. Kita tahu di Hindu ya Pak Har ya, ada salah satu ajaran kita yang namanya ahimsa. Ahimsa ini kan tidak menyakiti, tidak melukai begitu. Nah, apakah ahimsa yang ada di Hindu ini penerapannya juga hanya kepada sebatas yang Hindu atau kepada yang lain daripada Hindu juga diterapkan dengan ajaran ahimsa? Silakan. Oke, terima kasih pemirsa yang budiman. Sebenarnya konsep Hindu itu, semua ajaran Hindu itu termasuk doa agama Hindu itu, dia tidak mendoakan orang Hindu saja, tetapi seluruh dunia itu kita doakan. Tadi di awal saya juga menyebutkan Anubadrah Kertau Yanto Wisatah. Semua kebaikan datang dari segala penjuru, bukan hanya untuk saya saja, ya untuk Bu Citra mungkin yang ada di studio ini dan mungkin bahkan juga yang ada di luar studio ini. Itu ya. Jadi konsepnya itu tidak mementingkan untuk individu, untuk kita sendiri atau untuk keluarga kita, tetapi konsep agama ini yang diajarkan di Hindu adalah untuk keperluan bersama.
semua orang kita doakan begitu. Coba diulang tadi apa yang dimaksud itu? Nah, Itu tadi. apakah ajaran ahimsa Oh, ajaran ahimsa ya. diterapkan itu hanya khusus kepada yang Hindu atau penerapannya kepada Ya, gini. seluruh umat? Silakan. Sorry, minta maaf karena asik berbicara hampir setengah lupa apa yang ditanyakan. Ahimsa itu memang berasal dari bahasa Sanskerta sih sebenarnya. Ajaran agama Hindu yang sangat kental dengan itu, dan itu tidak, himsa itu menyiksa atau menyakiti atau menganiaya dan sebagainya. Jadi kalau disandingkan ahimsa, tidak, himsa menyakiti, maka tidak menyakiti. Kalau sudah tidak menyakiti di sini juga tidak hanya berpaku kepada Hindu sama Hindu saja. Terpaku Hindu orang sama yang lain, semuanya kita lakukan tidak menyakiti, tidak menyiksa, tidak membunuh dan sebagainya. Ya, itulah ajaran ahimsa. Itu juga merupakan salah satu konsep Hindu yang mengajarkan bahwa kita itu harus berdampingan kepada siapapun. Itu konsepnya Hindu, konsepnya ahimsa. Jadi kita harus saling menghargai, saling sopan santun, tidak menyakiti dan sebagainya. Itulah konsepnya ahimsa. Kalau kita lihat hanya mungkin tadi sudah aku bicarakan di depan, hanya gara-gara omongan saja kan kadang-kadang orang itu bisa menyakiti. Benar. Hanya gara-gara omongan saja orang itu bisa menyakiti, bahkan akan terjadi pembunuhan gara-gara omongan. Maka ahimsa ini sangat relevan, sangat cocok untuk diajarkan, untuk dikembangkan kepada seluruh umat manusia, terutama di kalangan Hindu ya. Nanti. Nah, ini Pak Har, kalau kita boleh jujur ya Pak Har, mungkin kita tidak pernah ini menyakiti dengan menggunakan tangan ya. Yeah. Tidak menyakiti juga mungkin dengan menggunakan kaki atau mungkin dengan benda tajam. Tapi terkadang menyakiti dengan menggunakan mulut. Nah, maka tadi kalau kita tarik kembali dengan apa yang Pak Haryono katakan dengan Trikaya Parisuda, berbicara juga harus yang benar. Nah, ini kalau benar-benar dijalankan ahimsanya, Trihita Karananya, lantas dijalankan juga dengan Trikaya Parisudanya, ini benar-benar luar biasa moderasi beragama bisa terjadi di negara kita Indonesia ini. Iya, memang betul. Sebenarnya moderasi beragama itu kan untuk menghindari konflik kan, kasarannya kan begitu. Untuk menghindari konflik itu bagaimana kita juga harus menghargai kepada orang lain, tidak menyakiti kepada orang lain. Dengan cara bagaimana? Dengan kita mengendalikan ucapan, mengendalikan perbuatan, mengendalikan pikiran yang Trihita Karana tadi. Kemudian dan tadi juga di Trihita Karana tadi juga diajarkan yang begitu. Maka kita hidup ini akan nyaman, kita akan nikmat itu. Oke, Pak Har, ini kan kita berbicara dari tadi tentang moderasi ya. Kalau kebetulan kan di studio ini ada adik-adik kita yang tadi muda-mudi Sri Kaliaman Kuil, ada beberapa ini para pelajar. Nah, kalau anak-anak itu tahunya kan toleransi beragama, mungkin dari SD sampai dengan ke jenjang SMP, ke SMA sederajat kan begitu. Tahunya itu toleransi begitu. Nah, kami ingin bertanya, apakah moderasi dan toleransi itu sama atau mengalami ada perbedaan? Silakan. Ya, kalau antara toleransi dan moderasi itu kan hampir mirip, karena pelaksanaan dari moderasi itu adalah toleransi kan begitu. Itu merupakan pelaksanaan. Namun demikian juga kita toleransi kepada yang lain itu juga sangat diperlukan, tetapi toleransi itu juga jangan terlalu berlebihan, lebih baik seimbang. Itu toleransi namanya. Salah satu contoh begini Bu Citra, kalau memang kita toleransi, yang kukatakan harus kita juga tahu batasan bahwa toleransi itu di mana sih letaknya yang harus kulakukan toleransi, dan di mana toleransi yang harus tidak kita lakukan. Salah satu contoh itu begini, ketika umat Muslim melakukan sholat Idul Fitri, apakah kita ayo kita toleransi ikut sholat? Kan tidak begitu. Maka batasan-batasan itu kita juga harus bisa mengekat. Batasan-batasan itu kita juga harus tahu, bukan bahwa toleransi kita harus ikut-ikutan, tidak juga ya. Yang penting toleransi itu kita saling menghargai kepada yang lain,
Ya, Oke. kita menjaga keseimbangan, menjaga ada di tengah-tengah supaya orang lain itu juga tidak tersinggung, kita juga nyaman. Itulah yang dimaksud dengan moderasi tadi, berada di tengah-tengah. Kita tidak ikut-ikutan ke sana, artinya kan begitu. Kita berdiri. Yang penting mereka juga tidak tersinggung, tidak tersakiti, kita juga nyaman dalam kehidupan itu. Itulah namanya toleransi. Jadi kita juga harus perlu batasan-batasan. Mana yang harus kita lakukan toleransi terhadap kawan kita yang mungkin berbeda pemeluk. Kita harus tahu batasannya. Oh, kalau ini menurut di agama kami nggak boleh, maka jangan dilakukan. Toh mereka juga tidak rugi. Kalau kita tidak mengatakan yang ini dan yang itu, mereka juga tidak rugi. Yang penting kita tahu batasan. Itulah Terima toleransi. kasih. Ini Pak Har, semakin jauh semakin dalam ini kelihatannya. Tapi masih ada lagi pertanyaan Pak Har. Kita berbicara tentang Hindu ini, konsepnya di Hindu tentang moderasi. Nah, di Hindu kita mengenal dengan Wasudeva Kutumbakam. Kita semua adalah bersaudara. Iya. Apakah ini ada keterkaitannya juga dengan moderasi beragama? Silakan. Iya. Baik, pemirsa. Wasudeva Kutumbakam itu juga mengajarkan bahwa sebenarnya manusia itu satu keluarga. Manusia itu adalah terlahir dari zat yang sama, sehingga dianggap sedunia ini adalah merupakan satu keluarga besar, gitu loh, satu keluarga besar. Di Ya, seluruh dunia. seluruh dunia ini kita merupakan satu keluarga besar, maka tidak perlu dalam satu keluarga itu kan pasti juga ada sih masalah, mungkin ada laki, ada perempuan, kan pasti berbeda. Tetapi ada kalau perbedaan pendapat, ada perbedaan pendapat, ada rambutnya panjang dan sebagainya bagi manusianya ya. Maka dalam satu keluarga itu kita harus bisa juga mengemas. Itu di Kutumbakam ya, bahwa dikatakan bahwa manusia itu kayak dalam satu bentuk keluarga besar di dunia ini, kita merupakan satu keluarga. Karena kita juga menyadari bahwa di sana dikatakan kita itu adalah terlahir dari zat yang sama sih sebenarnya. Ada begini dalam kutipan sloka, sebagian kutipan sloka itu dikatakan bahwa Eko Narayana Nadwi Dirkacit ada. Terus kemudian Ekam Satwiprah Baudawadanti juga ada. Ya. Itu karena kita sadar bahwa Hindu itu dilahirkan dari zat yang sama, maka kita tidak perlu melakukan hal-hal yang merugikan orang lain sekalipun orang lain itu berbeda dengan kita. Itulah ajaran dari Kutumbakam. Luar biasa ini Pak Har. Tapi Pak Har, kembali lagi kita mau mendengarkan sebuah bacaan ini. Pemirsa, sebelum kami melanjutkan perbincangan ini, marilah kembali kita menyaksikan sebuah bacaan dengan judul Rama Rama Hare Rama. Selamat menyaksikan. Rama Rama Hare Rama. Rama Rama Hare Rama. Rama Rama Hare Rama. Rama Rama Hare Rama. Pati Purita Hare Rama.
pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0811 6100 386. Kami ulangi sekali lagi, 0811 6100 386. Pak Har, kita sudah menyaksikan ya sebuah bacaan yang begitu luar biasa. Kecil, nadanya bagus, lagunya bagus, semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan seperti inilah generasi-generasi kita dari bangsa Indonesia ke depannya mampu menciptakan toleransi beragama dengan tidak melupakan agamanya. Itu dia. Nah, kita berbicara dari tadi ini Pak Har tentang Hindu ya. Tetapi ternyata banyak sekali ajaran di Hindu yang menerapkan atau berkaitan dengan toleransi beragama dan moderasi beragama. Nah, di Hindu sendiri Pak Har kita mengenal Tatwamasi ya. Ada Tatwamasi. Nah, kami ingin tahu apa itu Tatwamasi dan mungkin ada keterkaitannya dengan moderasi. Silakan. Oke, terima kasih pemirsa. Sebenarnya ajaran Tatwamasi itu juga sebuah ajaran yang mengkedepankan hubungan manusia dengan manusia. Iya. Maka di situ juga ada terkaitannya dengan kita bermoderasi beragama, karena itu juga mengajarkan bagaimana sih manusia itu harus berperilaku. Itu Tatwamasi. Tatwamasi itu juga berasal dari bahasa Sanskerta. Oke. Itu memiliki makna kasarnya, saya itu sama dengan ibu, atau saya sama dengan kamu, dia sama dengan engkau, dan sebagainya. Berarti kita semua sama. Semua manusia itu sama. Maka kalau sudah dikatakan bahwa manusia itu adalah sama, saya sama dengan ibu, ibu sama dengan bapak itu sama dengan ibu itu, dan sebagainya, maka manusia adalah konsepnya sama. Kalau sudah tahu bahwa kita itu sama, bahwa kita itu bersumber dari yang sama, maka untuk apa kita lakukan keekstriman? Maka untuk apa kita lakukan pertikaian? Untuk apa kita lakukan begono begini, begono begini? Yang artinya kalau Bapak menyakiti saya, ini kan contoh ini misalnya, berarti Bapak juga tersakiti. Tersakiti sama. Ibu kan makan nasi, saya juga makan nasi. Iya. Kadang-kadang cuman saja berbeda sedikit gak apa-apa. Ibu nggak suka telur, saya suka telur kan. Iya. Itu perbedaan itu harus kita nikmati. Ibu lihat aja, kalau ibu cubit rasanya sakit, ya jangan nyubit, karena dicubit itu rasanya sakit. Benar. Nah, itulah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mampu menerapkan itu, maka kita hidup berdampingan juga akan nyaman. Juga tadi sudah aku katakan, kenapa sih ajaran Tatwamasi itu? Karena kita tahu juga bahwa kita itu juga bersumber dari yang sama, rasanya sama, sakitnya juga kan sama. Kalau ibu nggak makan, akan terasa lapar. Saya nggak makan juga akan terasa lapar. Benar. Ibu nggak tidur akan terasa ngantuk. Saya nggak tidur juga akan merasa ngantuk. Itulah menimbulkan menandakan bahwa kita itu bersumber dari yang sama. Nah, ini ada tidur nggak ngantuk-ngantuk Pak? Tidur nggak bangkit lagi Pak? Itu ya. Berarti sudah meninggal kan nggak ngantuk-ngantuk. Nah, kalau itu lain, lain cerita. Itulah makanya bahwa kita itu perlu hubungan manusia, perlu menjaga keseimbangan. Sekalipun kita tidak terlalu ikut kepada kegiatan yang bersangkutan atau orang lain, namun demikian kita juga harus bisa menghargai orang lain. Itulah moderasi. Oke. Nah, ini masih berkaitan lagi dengan ajaran-ajaran di Hindu ya. Kalau kita berbicara tentang ajaran Hindu ini kan kita kenal dengan catur paramita. Iya. Ya, tadi ada tri masuk ini ke caturnya ini. Iya. Catur paramita ini apa artinya dan apakah punya keterkaitan juga dengan moderasi? Silahkan. Iya. Catur paramita memang, mohon maaf kepada pemirsa, ini semua kalau dalam ajaran Hindu itu adalah sumbernya Weda, dan yang biasa digunakan bahasanya berasal dari bahasa Sanskerta. Iya. Itu dah kita harus maklumi yang gitu. Catur paramita adalah 4 perbuatan budi luhur. 4 perbuatan budi luhur. Budi luhur. Okay. Kalau udah namanya 4 perbuatan budi luhur, pasti akan berkaitan dengan alam sekitar, berkaitan dengan manusia. Namanya 4 perbuatan budi luhur. Bukan 4 perbuatan orang Hindu, bukan. Iya. Tetapi 4 perbuatan yang berbudi luhur. 4, berarti ada 4. Satu yang mana? Satu itu disebut dengan maitri.
Maitri itu artinya bersahabat, berkawan, bermitra, itu maitri. Nah, maka kalau kita sudah berkawan, saya sudah berkawan sama dengan ibu, maka tidak ada kita saling menyakiti. Ya. Dan ini Karena kan sudah konsepnya kawan. bukan hanya sebatas di Hindu ya Pak Har? Bukan. Berarti kan di luar Mait- daripada Hindu juga menjadi teman atau kawan kita. Iya, karena maitri itu artinya bersahabat. Iya. Ya, bersahabat. Bersahabat itu bukan saya bersahabat hanya dengan Bu Citra saja. Itu adalah persahabatan atau pemikiran yang sangat sempit. Iya. Dalam Kutumbakam ada itu Iya. doanya atau mantranya itu, ya. Maka kita itu bersahabat, bukan hanya bersahabat kepada si A atau si B saja, tetapi bersahabat kepada semuanya. Itulah maitri yang diajarkan oleh Catur Paramita. Oke. Konsep dari Catur Paramita itu maitri, ya. Kemudian karuna, yang kedua ya, karuna. Karuna itu ajaran welas asih, kasih sayang. Ini yang sangat luar biasa nih Bu. Kalau kita melakukan kasih sayang terhadap siapa saja, pasti hasilnya kan juga lumayan. Ya, Hasilnya apalagi kan dengan semua berdampak. makhluk ciptaan Tuhan. Ya? Iya, bukan hanya kepada manusia. Inilah kasih sayang. Benar. Ajaran kasih yang di Hindu Benar. itu adalah terdapat di Catur Paramita. Ya, itu ajaran kasih inilah yang menuntun juga manusia satu dengan makhluk yang lain akan hidup berdampingan, akan hidup kenikmatan, ada hidup kenyamanan. Itu di bagian itu, ya, cinta kasih itu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah mudita. Mudita ini artinya rasa simpatik kepada orang lain, ya, tidak memiliki rasa negatif thinking. Ya, itulah pokoknya, ya, tidak merasakan itu. Maka kita memiliki rasa simpati. Si A itu bagus sekali ya, nah kan begitulah. Muncul si B itu bagus sekali, kayak ada pujian. Itu rasa simpati kita terhadap orang lain kita harus pupuk. Jangan hanya kita berpikir bahwa manusia itu kalau itu salah kalau nggak kayak saya. Ini namanya memaksakan kehendak. Iya. Nah, ini sangat-sangat memaksakan kehendak. Kemudian yang terakhir itu adalah upeksa. Ya, tadi sudah ada di situ berkawan. Iya, kasih sayang. Ajaran kasih sayang. Kemudian rasa simpati, yang terakhir adalah upeksa. Upeksa ini tadi yang Ibu sampaikan pertanyaannya, apa perbedaan antara moderasi dengan toleran. Oke. Nah, karena upeksa ini adalah merupakan ajaran toleransi. Ajaran toleransi. Tapi juga sudah aku katakan bahwa toleransi itu juga ada batasan-batasan yang mengikat di sana. Tidak kita loss toleransi karena ini kita ikut semua. Inilah ajaran di Hindu yang sangat luar biasa yang berkaitan dengan moderasi beragama. Kita bisa memilah, kita bisa mengambil tengah-tengahnya, kita bisa kalau orang itu begitu ya sudah biarkan saja karena ibadahnya mungkin memang begitu, kita juga begini. Yang penting kita tidak ketersinggungan, kita tidak saling menyakiti. Itulah toleran, ajaran upeksa. Luar biasa ini Pak Har, tapi dari tadi kita berbicara ini tentang ajaran. Iya. Tadi juga Pak Har sudah ada menyebutkan salah satu ya dari Eko Narayana Admityo Astikacit seperti Iya. itu. Nah, adakah seloka lain yang berkaitan dengan moderasi di Hindu? Silakan Pak Har. Oke, terima kasih. Ada seloka lain itu yang terdapat dalam Kutumbakam Upanishad itu di bab 6 Oke. seloka 72 itu ada di bawah. Di sana itu disebutkan bahwa ayam beragam blank lagi aku. Ayam bandarakam, kemudian di tani ganana, terus lagu cetanam, udara caritam, tu Wasudaiwa Kutumbakam. Itu artinya bahwa berpikir yang hanya dia sajalah kawanku, yang lain bukan, itu adalah merupakan pemikiran yang sempit. Itu sloka itu, pemikiran yang sempit. Bagi mereka yang memiliki wawasan luas, ya, menganggap bahwa semua yang ada di dunia ini merupakan keluarga.
Itu ajaran dari Kutumbakam, Sloka dari bab 6, Sloka 72 itu ditentukan. Maka dengan demikian kita di Hindu itu jangan menganggap atau jangan hanya memiliki kamu saja kawanku, tetapi orang lain bukan. Oke. Ya. Hanya kamu saja kawanku, tetapi orang lain, yang lain bukan, itu loh maksudnya. Jadi bukan itu yang maka Kutumbakam itu menyampaikan bahwa semua yang ada di dunia ini adalah merupakan keluarga kami, merupakan satu rangkaian dengan kita. Itu Kutumbakam. Nah, ini luar biasa ini Pak Har. Iya. Tapi kami ingin bertanya Pak Har. Di Hindu ini contoh ya. Kalau teman-teman yang muslim sedang merayakan hari raya ini misalnya, Iya. kita akan mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon Iya. maaf lahir batin, kan begitu. Iya. Nanti mungkin teman-teman kita yang Tionghoa akan melaksanakan Imlek, kan seperti itu. Kita ada ucapan kongsi Pak Cai atau apa. Nah, ucapan-ucapan ini di dalam Hindu ini boleh atau tidak? Silakan Pak Har. Oke, terima kasih kepada pemirsa. Sebelumnya saya batasi dulu, apakah di Hindu itu boleh mengucapkan untuk mengatakan selamat kepada orang lain. Sebenarnya masalah ini kan masalah tidak perlu dikencang-kencangkan kalau seandainya tidak boleh ataupun boleh. Iya. Karena seandainya dikatakan tidak boleh, karena menurut seandainya ya, aku bilang ini seandainya dari kawan-kawan itu mengatakan, oh kami tidak boleh mengucapkan itu. Iya, mari kita hargai karena ajaran mereka mungkin demikian. Tadi udah aku kasih tahu bahwa batasan toleransi kita juga harus tahu di mana letak batasan-batasan itu, di mana letak toleransi itu. Kalau memang ajaran mereka atau ajaran mereka dilarang untuk itu karena itu merupakan kepercayaan atau merupakan akidahnya mereka, ya sudah, jangan. Nggak apa-apa, juga tidak rugi, juga tidak apa-apa, hanya tidak mengucapkan itu. Tetapi dalam Hindu itu boleh saja mengucapkan itu merupakan doa. Tetapi kami jelaskan sekali lagi, seandainya itu dilarang juga tidak apa-apa. Oke, mungkin Pak Haryono langsung kepada kesimpulan, silakan. Oke, terima kasih pemirsa yang budiman. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa moderasi konsepnya Hindu, semua antar pemeluk di Indonesia yang merupakan multi religius, mari kita sama-sama melaksanakan moderasi beragama ini sehingga dalam kehidupan kita bermasyarakat, kehidupan kita bernegara, kehidupan kita berbangsa dan sebagainya itu akan terasa nyaman, dan moderasi ini akan juga menuntun manusia itu bisa mencapai NKRI lebih jaya lagi, dan kita akan terhindar dari yang namanya konflik, akan terhindar yang namanya sara, karena kita tahu batasan mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak harus kita lakukan. Itu pemirsa yang budiman, mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita harapkan kita saling menjaga kerukunan, kita saling menghormati satu sama lain, kita toleransi terhadap sesama, namun kita juga akan tahu batasan-batasan di mana letak toleransi itu. Terima kasih itu. Terima kasih Pak Haryono sudah hadir di Studi TVRI, sudah berbagi dengan kita pada sore hari ini ya, dalam mimbar agama Hindu yang begitu luar biasa pemaparannya. Pemirsa, kiranya apa yang telah disampaikan oleh narasumber tadi bermanfaat bagi kita semua, dan kita mampu hidup di negara Indonesia ini walaupun memiliki perbedaan, tapi kita mencari persamaan dari perbedaan-perbedaan tersebut, sehingga moderasi beragama dapat kita terapkan. Atas nama PHDI Kota Medan dan seluruh kerabat kerja TVRI Sumut, pada sore hari ini kami mengucapkan selamat tahun baru buat seluruh pemirsa yang ada dimanapun berada, dan selamat merayakan tahun baru Imlek tepat pada tanggal 22 Januari. Dari Studi TVRI kami mohon undur diri, selamat sore dan sampai jumpa. Oh.